Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Todingan beserta teman saya Baso Emirat Khalid Malik, Nur Iriandini Imadati Imran, Muhammad Salman Saki Akbar, Nanang Ilham, dan Tendri Altifani Hasdar ingin memaparkan materi yang telah kami buat tentang sistem akustik bangunan. Apa itu akustik? Akustik merupakan salah satu aspek yang penting bagi ruangan maupun bangunan. Dalam adanya pembangunan material akustik pada interior dan eksterior, bangunan pengguna dapat berfokus pada suara-suara yang penting dan meminimalisir suara-suara yang mengganggu. Lingkungan akustik yang berada di dalam dan sekitar bangunan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berhubungan dan saling bergantung dengan proses desain, perencanaan, dan konstruksi bangunan tersebut. Sistem akustik pada dasarnya dibutuhkan di semua bangunan, namun dengan kebutuhan yang berbeda-beda, tergantung dengan kebutuhan akan ketenangan dari bangunan itu sendiri. Akustik pada bangunan. Akustik pada bangunan pada umumnya dikaitkan dengan bunyi atau suara. Hal itu sejalan dengan pendapat Sadili 1987.8 yang mengatakan bahwa akustik berasal dari kata dalam bahasa Inggris akustik, yang berarti ilmu suara atau ilmu bunyi. Hal itu juga diutarakan Halme 1990.12 yang menyebutkan acoustic is I scan and the first consideration to get a comfortable sound environment, bahwa akustik merupakan suatu ilmu dan merupakan pertimbangan pertama untuk mendapatkan lingkungan suara yang nyaman. Perilaku bunyi terhadap ruangan berperan penting dalam sistem akustik, karena perilaku bunyi ini mempunyai interaksi dengan sivitas yang beraktivitas di dalamnya. Berdasarkan sumber yang didapat, bunyi di dalam ruang tertutup memiliki perilaku tertentu jika menumbuk dinding-dinding ruang tertutup tersebut, yakni energinya akan dipantulkan, diserap, disebarkan, atau dibelokkan, tergantung pada sifat akustik dindingnya. Terdapat setidaknya 3 parameter yang perlu diperhatikan dalam desain atau evaluasi akustik bangunan, yakni waktu dengung, absorpsi suara, dan insulasi suara. Yang pertama, waktu dengung. Yang kedua, absorpsi suara. Yang ketiga, insulasi suara. Akustik sebuah bangunan dapat dipengaruhi oleh 1. Geometri dan volume ruang, 2. Karakteristik absorpsi, transmisi, dan pantulan suara dari permukaan yang menyelubungi atau berada di dalam ruang, 3. Karakteristik absorpsi, transmisi, dan pantulan suara dari material antar ruang, 4. Suara yang ada di dalam di luar ruangan, 5. Transmisi suara melalui udara atau airborne sound, 5. Kebisingan akibat tumbukan atau impact noise. Terdapat setidaknya 3 parameter yang perlu diperhatikan dalam desain atau evaluasi akustik bangunan, yakni waktu dengung, absorpsi suara, dan insulasi suara. 1. Waktu dengung, 2. Absorpsi suara, 3. insulasi suara. Kemudian akustik interior dan eksterior. 1. Akustik interior. Akustik interior fokus pada kualitas suara dalam suatu ruangan. Beberapa contoh ruangan yang menekan akustik interior adalah auditorium dan ruang pertunjukan seni. Pada akustik interior, konsultan akustik, perancang interior bekerja sama untuk menghasilkan tampilan ruangan yang indah dengan kualitas akustik yang baik. Tujuan perancang akustik interior sangat tergantung dari fungsi ruangan. Sesama ruangan untuk pertunjukan bisa saja memiliki rancangan akustik interior yang berbeda tergantung jenis pertunjukannya. Pertunjukan yang menekan penggunaan sound system memiliki rancangan akustik ruang yang berbeda dengan pertunjukan yang minim atau tanpa sound system. Oleh karena itu, setiap desain akustik ruang bersifat unik akibat karakteristik serta tujuan fungsional ruangan yang berbeda-beda. Yang kedua, akustik eksterior. Beberapa gaya arsitektur memanfaatkan fasad bangunan dari kaca sebagai bagian yang langsung
terekspos pada bagian dalam ruangan. Gedung-gedung perkantoran, terutama banyak yang menggunakan fasad, langsung menjadi bagian interior. Walaupun baik secara visual, hal ini dapat menimbulkan bising pada bangunan bila fungsi akustik eksterior tidak diperhatikan dengan baik. Sumber bising luar ruangan ada banyak sekali jenisnya, dan pembatas pertama dan utama ke dalam bangunan adalah eksterior atau fasad bangunan. Insulasi suara antar ruangan. Dalam sebuah bangunan terdapat banyak ruangan yang memiliki beragam fungsi. Pada waktu yang bersamaan dapat berlangsung dua atau lebih kegiatan berbeda pada ruangan-ruangan yang saling berdekatan. Hal ini dapat menyebabkan suara dari suatu ruangan mengganggu ruangan yang lain dan sebaliknya. Untuk itu, insulasi atau peredam suara antar ruangan perlu diperhitungkan dengan baik. Partisi ruangan yang diperhatikan tidak hanya sebatas dinding, melainkan termasuk ceiling dan lantai. Untuk gedung bertingkat, permasalahan akustik ruang dapat terjadi antar lantai. Pengendalian bising mekanikal bangunan. Sumber permasalahan lain pada akustik ruang yang sering dihadapi konsultan akustik adalah peralatan mekanikal. Pada gedung terdapat peralatan mekanikal yang menjadi sumber bising seperti pompa, genset, sistem HVAC, outdoor dan indoor unit, serta lift. Beberapa peralatan biasa diposisikan pada ruangan khusus untuk mencegah bising merambat ke ruangan fungsional lainnya. Namun, bila tidak dirancang dengan baik, bising tetap dapat merambat hingga ke area yang tidak diinginkan. Perambatan suara di gedung terbagi menjadi dua, yaitu melalui udara, airborne, dan strukturborne. Perletakan sumber bising di area khusus dapat mengurangi airborne noise secara signifikan. Namun, strukturborne noise dapat merambat hingga ke area yang jauh melalui struktur bangunan. Untuk itu, konsultan akustik dan vibrasi memperhitungkan kedua perambatan suara ini dalam perancangan pengendalian bising pada bangunan. Kesimpulannya yaitu, bangunan merupakan tempat beraktivitasnya banyak manusia. Di tempat ini, kita melakukan berbagai aktivitas, baik itu belajar, bekerja, maupun sekadar bersantai. Dengan banyaknya jenis serta variasi durasi berkegiatan, maka sangat dibutuhkan kenyamanan agar kegiatan yang kita lakukan menghasilkan output yang sesuai dengan harapan. Dapat dibayangkan, output belajar atau bekerja kita saat lingkungan sekitar kita tidak nyaman, maka hasil belajar pun menjadi tidak maksimal. Salah satu faktor penentu kenyamanan adalah kenyamanan pendengar. Kenyamanan pendengar merupakan salah satu faktor yang krusial agar suatu informasi dapat diterima dengan baik, juga agar otak kita dapat bekerja secara maksimal. Jika diabaikan, maka gangguan dari kebisingan dalam memberi efek buruk pada kesehatan, kesejahteraan, dan kualitas hidup secara umum. Dalam pemenuhan hal ini, maka pemahaman terkait akustik suatu bangunan sangat diperlukan agar rancangan desain sebuah bangunan dapat mengakomodasi kebutuhan kita akan kenyamanan pendengar. Sekian penjelasan materi sistem akustik dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.